Shalom Sobat Samas. Hari ini kita akan mempelajari karya penebusan salib Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Mengawali perenungan ini, mari kita berdoa. Allah, sumber keselamatan, kami bersyukur karena berkenan mengirimkan Roh Kudus untuk memberi kami pemahaman dan menyadarkan kami tentang karya penebusan yang telah dilakukan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bukalah mata hati kami, agar pengajaran firman-Mu diterjemahkan Roh Kudus, dan dapat kami pahami dan terima dengan benar. Beralaskan penebusan Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat Samas, bacaan leksionari hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 4-11. Namun dalam renungan ini kita akan memperhatikan secara khusus ayat 7 hingga 11. Jadi saya akan membacakan kelima ayat ini. Yohanes 16 ayat 7-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sobat Samas, kalau kita perhatikan kalimat lebih berguna atau lebih baik bagi kamu jika aku pergi, mungkin kita akan bertanya, mengapa lebih baik jika Kristus pergi? Sobat Samas, tugas pemberitaan Injil dan pengembalaan jemaat harus dipikul para murid dan rasul-rasul. Jika Kristus terus bersama mereka, semua beban sekaligus serangan tertumpu dan tertuju kepada Kristus. Tanggung jawab akan berubah jika Kristus pergi, karena militansi penginjilan dan semangat merawat jemaat akan berkembang pesat. Kepergian Kristus dilanjutkan oleh kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus membuat para murid mengerti arti kehadiran Kristus selama ini. Roh Kudus membuat para murid dan kita semua menyadari arti penebusan Kristus. Karenanya Roh Kudus diutus setelah peristiwa salib. Sobat Samas, kehadiran para murid dan orang-orang yang telah diselamatkan bukanlah sekedar menjadi pengikut, sehingga Kristus harus selalu mengambil alih tiap tantangan yang dihadapi umatnya. Tiap orang Kristen punya tugas untuk menyatakan kasih Kristus dan berkarya bagi Kristus di tengah dunia ini. Kepergian Kristus membuat para murid sadar akan peran dan panggilannya. Begitulah seharusnya dengan kita juga. Sobat Samas, Roh Kudus menolong manusia menyadari keberadaan dirinya sekaligus panggilan dan perannya. Sebagai akibat dari penebusan Kristus, tanpa peran Roh Kudus, manusia tak mungkin dapat menyadari keberdosaannya. Ada 3 hal yang menjadi target penyadaran Roh Kudus, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita lihat penyadaran pertama, yaitu tentang dosa. Apa yang mau disadarkan Roh Kudus tentang dosa? Ini bukan sekedar pelanggaran etika atau norma-norma manusia, tapi lebih daripada itu adalah ketidakpercayaan dan penolakan terhadap Kristus sebagai penebus.
Sebaik apapun hidup manusia, jika dia tidak percaya dan menerima penebusan Kristus, dia tidak akan selamat. Di sini kita melihat betapa dahsyatnya peran dan karya Roh Kudus yang mampu menyadarkan manusia akan penebusan Kristus. Manusia tidak bisa lagi melihat keselamatannya berdasarkan perbuatan baik yang dilakukannya. Sobat Samas, penyadaran Roh Kudus yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran bahwa Kristus pergi kepada Bapa. Yang bisa menentukan benar atau tidaknya karya penebusan Kristus adalah Allah Bapa. Kalau Kristus bisa pergi kepada Allah Bapa di surga, maka dia pasti benar. Surga dan Allah Bapa tidak akan menerima pribadi yang tidak benar. Kepergian kepada Allah Bapa menunjukkan bahwa Kristus telah menyelesaikan tugas penyelamatannya hingga tuntas. Kali ini kesaksian kepergian bukan disaksikan oleh Kristus sebagai pelaksana tugas, namun oleh Roh Kudus yang adalah Allah sebagai konfirmasi sekaligus meyakinkan dan menyadarkan manusia. Penyadaran Roh Kudus yang ketiga adalah penghakiman. Vonis utama sudah dijatuhkan. Penguasa dunia, dalam hal ini iblis, telah dihukum. Ini berarti penghakiman atas iblis telah dilakukan. Kini silahkan tentukan sendiri posisi Anda. Apakah akan mengikut Kristus atau iblis? Roh Kudus menyadarkan manusia tentang hal ini. Jika iblis yang dipilih, maka hukuman pasti akan diterima. Renungan hari ini menginsyafkan kita tentang prinsip-prinsip tegas yang ditanamkan Roh Kudus. Jika manusia menentangnya, maka dia bukan hanya berhadapan dengan manusia atau pengajaran tertentu, tetapi dia sedang berhadapan dengan Allah yang melakukan penghakiman dan menjatuhkan hukuman. Mari kita membuka diri terhadap penyadaran Roh Kudus atas penebusan Kristus yang telah berkorban sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Mari kita berdoa. Bapa, mungkin pemahaman kami terbatas, namun kami tidak ingin melewatkan anugerah keselamatan melalui kematian Kristus. Jangan biarkan kami mengeraskan hati, namun biarlah kami menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipimpin Roh Kudus. Beralaskan kematian dan kebangkitan Kristus, kami berdoa. Amin.